Baik, Romo. Eh, Kira-kira apa yang bisa mungkin ditarik pelajaran dari peristiwa alam ini, Romo ya, untuk saat ini? Iya, Mas, Mas apa? Sikit. Mas Sigit, terima kasih Mas Sigit kunjungannya ke sini bersama Pak Hermawan, teman-teman dari Maples yang setahun lalu juga sebagian besar sudah ke sini. Sekarang mengulangi pada saat yang apa istilahnya langka gitu ya. Sejujurnya saya sebetulnya agak sulit untuk mendeskripsikan, untuk menarasikan peristiwa alam ini. Saya sebagai seorang rohaniwan, saya juga nggak berani untuk mengatakan bahwa Tuhan marah. Nggak berani saya mengatakan Tuhan marah. Tapi bahwa manusia memang banyak salah, banyak tidak memperhatikan alam, tidak menempatkan alam ini dengan hukum-hukumnya yang dimiliki oleh alam itu terjadi. Itu memang tidak bisa kita hindari ya. Eksploitasi hutan, eksploitasi pertambangan, di sini dulu eksploitasi pasir. Jadi dulu pasirnya di sini digali habis-habisan. Sekarang seolah-olah ini malah di apa ya, cara Jawane itu dilulu gitu. Dilulu tak kayak Kayak tapi dengan diberi semuanya ini kan kita lalu malah panik ya. panik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nampaknya saya sudah memulai dengan apa? Gerakan mencintai alam sejak saya di sini, mencintai Merapi, mencintai air. Itu di satu pihak seolah-olah sia-sia, tapi kalau dipikir lebih dalam, ya, supaya dilanjutkan dan tidak hanya orang sini, tidak hanya orang Merapi mencintai alam itu, tapi ini seperti warning alam Merapi untuk semua. Jadi Merapi mau merangkul semua. Mari kita bersatu untuk menghargai alam ini. Alam ini punya kekuatan dan mempunyai hukum-hukumnya yang tidak boleh kita masa bodoh ya. Jadi mari kita membangun kehidupan di Indonesia ini dengan berbasis sains, mitigasi geologi. Jadi membangun itu bahwa kita sadar kita ada di atas mahma 129 gunung dan di lempeng bumi yang terus bergerak. Jadi gunung Merapi meletus atau gempa bumi, tsunami. Nah, kita mesti menggunakan sains untuk mengenali bumi kita. Jadi tidak akan terjadi seperti di sini. Kita bisa ngambil contoh di Jepang, di Eropa, itu seringkali terjadi peristiwa alam seperti saya lupa di gunung apa yang meletus di bawah laut itu, tapi tidak satupun korban, ya, pesawat tidak satupun yang jatuh. Sementara kita di sini sudah bertahun-tahun kita punya pemerintah, kita punya ahli. Kalau Merapi begini lari. Jadi kita menderitanya larinya itu. Kenapa kita tidak kemudian diam di tempat yang aman untuk sementara baru kita dievakuasi. Tapi sejak awal kita lari 5 km, lari 10 km. Jadi ini warning pada kaum muda supaya ke depan kalau membangun hidup itu tetap tidak lupa dengan lingkungan alamnya. Di Jakarta misalnya soal hujan, soal laut, soal bagaimana air hujan itu harus dikemanakan. Sekarang air hujan selalu menjadi ancaman. Nah, seandainya sadar bahwa ada hujan kan pasti akan membangun rumah dan tidak membuang air langsung ke laut. Dan di pantai-pantai, di gunung-gunung, di hutan. Saya kira betul-betul untuk generasi muda dirangkul oleh Merapi supaya mempersiapkan kebudayaan hidup di Indonesia yang berbasis mitigasi geologi. Nah,
Kami 10 tahun di Merapi, sekarang mengalami seperti ini. Merapi merangkul semua, seolah tidak pandang bulu, tidak pandang suku. Mari kita bersama-sama hidup di Indonesia yang seperti ini. Sangat subur, sangat kaya raya, tapi kita tetap harus waspada. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ya.